Shalom, salam sejahtera buat saudara-saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam renungan pagi. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih atas berkat dan kasih sayang Tuhan di pagi hari ini. Dan boleh kami bangun di pagi hari ini di dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani kami. Tuhan yang baik, kami mau mendengar firman-Mu di pagi hari ini. Bukakan hati pikiran kami agar kami mengerti isi firman Tuhan dan melakukannya. Terimalah doa dan sembah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, renungan di pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 39 dengan tema Yesus berdoa di Taman Getsemani. Matius pasal 26 ayat 39. Sebab beginilah firman Allah. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nats pada pagi hari ini tentang doa Yesus kepada Bapa adalah hal cawan di dalam pengertian kiasan dari berkat Allah itu sendiri. Doa kepada Bapa agar cawan itu lalu dan agar mendapat kekuatan untuk meminumnya. Kita akan mendengar dan membaca di Matius pasal 26 dimulai dari ayat 36 sampai dengan ayat 46 tentang Yesus yang berdoa di Taman Getsemani menjelang Yesus disalibkan. Kita akan membaca dan mendengar kisah tersebut. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka,
Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, setelah mendengar kisah tersebut, kita dapat melihat keseluruhan doa Yesus secara sempurna dan menyerahkan diri kepada Bapa. Sungguh tidak mudah untuk menunjukkan ketaatan jika diperhadapkan pada situasi yang dialami Yesus. Apakah manusia mampu taat kepada Allah dalam situasi hidup mati? Melalui kisah itu, Yesus menunjukkan bahwa dengan berdoa dan menyerahkan diri kepada Allah yang memampukan seseorang untuk tetap taat, sekalipun dalam kondisi sulit dan penuh penderitaan. Saudaraku, di pagi hari ini, marilah kita berdoa dan menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tutup renungan pagi hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan, agar kami selalu setia dan selalu percaya kepada-Mu di dalam menjalani kehidupan dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Pada pagi hari ini kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang tertimpa sakit penyakit, yang mengalami sakit penyakit karena pandemi virus corona 19 ini ya Tuhan. Berilah kesembuhan kepada mereka agar sembuh. Engkaulah tabib yang ajaib yang menyembuhkan. Kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan ekonomi karena PHK atau kesulitan karena mencari nafkah dan pekerjaan mereka tidak ada. Berkati dan lindungi mereka. Tuhan, Engkau sungguh baik ya Tuhan, kami percaya Engkau yang melindungi dan memberkati saudara-saudara kami. Ampuni akan kesalahan kami, banyak salah kami. Dengarlah doa dan sembah kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita selalu mengucapkan syukur di dalam hidup ini. Dan kita percaya renungan pagi hari ini menjadi sumber berkat dan sumber kasih untuk kita. Shalom.